tapi semuanya deket. Itu pertama sih Nabila. Makanya dia emang posesif banget sih anaknya. Emang posesif. Tahu kan Find My iPhone? Iya. Nah itu dia pengen tahu lokasi Anggis di mana. Jadi dia ya udah Find My iPhone itu tuh ada keluarga durian runtuh namanya. Keluarga durian runtuh. Dia manggil Anggis tuh Jul, nggak tahu kenapa. Kalau dia Susanti. Dulu kalau les vokal tuh suka dimarah-marahin, takut. Anaknya tuh mentalnya dulu tuh kayak yang cupu gitu banget gitu. Temannya mama nyulik Anggis ceritanya gitu kayak ayo kita pergi, tapi Anggis nggak tahu mau dibawa kemana. Pada situ kenapa mau ikut The Voice sih? Karena waktu itu lagi nggak tahu sih kok bocil patah hati ya. Hah, udah patah hati? Iya nggak tahu kenapa. Umur 14 tahun udah patah hati. Teman setia, TS Talks lagi bersama aku, Marian. Dan aku sering banget kedatangan sama adik-adik aku yang sangat super berbakat. Dan juga dari daerah-daerah di seluruh Indonesia. Kali ini aku kedatangan adik aku dari Bali. Welcome Anggis Devaki. Hai, halo. Anggis ini lulusan Idol. Iya. Ya kan? Mungkin yang memang ngefans sama Idol udah tahu, nggak perlu introduction lagi. Cuma mungkin yang memang nggak ngikutin Idol, sebenarnya nama kamu tuh lebih panjang dari Anggis Devaki ya? Cuma mungkin kasih tau ke aku nama panjangnya apa? Pande, Putu, Damai, Anggis, Devaki. Nah, itu ada artinya nggak? Ada 5 berarti kan? Ada artinya pastinya ada. Kalau Pande itu istilahnya kalau bisa dibilang marga atau kasta di Bali gitu. Kalau Putu itu anak pertama. Oh, oke. Jadi kayak bisa Wayan, Putu gitu. Terus Damai itu kayak ada ceritanya, pokoknya kalau misalnya waktu Anggis lahir itu kayak jadi damai gitu. Jadi orang tua namain Anggis jadinya Damai gitu. Aku juga rasanya damai sih ada kamu di sini. Ngomongnya tenang gitu ya. Kayak langsung zen gitu. Tapi damainya tuh membawa kedamaian kayak. Aduh. Tapi damainya? Damainya tuh pakai bukan i tapi pakai e. Nggak tahu kenapa. Oh, ya damai. Biar culture aja damai. Iya gitu. Anggis, nggak tahu sih silsilah Anggis tuh mungkin karena nama keluarga Anggis kan Meranggi gitu. Oh, okay. Jadi mungkin diambil dari Anggi terus dipakein S aja biar nggak mainstream mungkin. Tapi dari kecil dipanggil Anggis atau ada beda nickname? Tapi kalau nickname di rumah Getu sih. Ya? Getu. Getu, oh Bali banget. Iya, Putu gitu. Putu. Yeah. Tapi kan kamu kemarin sempat sekolah ya? Udah lulus. Sudah lulus. Selamat ya, congratulations, sudah sarjana. Jadi tinggal kuliahnya di mana? Terus sekarang tinggalnya di mana? Karena kemarin sempat bolak-balik beda kota, beda negara kan? Kalau sekarang sih tinggalnya udah fix di Jakarta. Itu pun pindahnya baru setelah Idol dan udah menetap di Jakarta sih. Sebelumnya balik-balik Bali, Jakarta kayak gitu-gitu. Terus sekolah di Singapura juga? Iya, sempat sekolah di Singapura. Jakarta gimana? Kehidupan keras di Jakarta udah beradaptasi atau gimana ya? Kan dibanding Bali beda banget loh. Iya, karena di Bali tapi lebih ke ininya sih kayaknya beda. Kalau Anggis kan anak rumahan jadinya kayak jarang keluar juga. Kalau emang nggak ada kegiatan Anggis sukanya ya udah menyendiri di apartemen emang aja. Peaceful dia, memang sesuai namanya. Emang nggak suka keluar, tapi nggak FOMO ya? Kan sekarang anak-anak muda sukanya pergi-pergi. Enggak gitu. sih. Nggak FOMO? Enggak. Karena lebih suka aja di rumah, kayak lebih sekedar nonton di YouTube. Udah, itu udah gitu. seneng aja. Dan kamu sih. tinggal sendirian? Iya. Apa sering ngundang hosting teman-teman kamu untuk datang? Kadang. Bestie gitu kan, bestie yang emang Anggis deket aja gitu. Anggis kadang-kadang kita ke apartemen Anggis gitu, atau enggak kita sekedar makan aja, habis itu ya udah jalan-jalan bentar di mall, habis itu pulang gitu. Enak ya, nggak banyak mau ya nih anak. Kamu anak kesayangan keluarga nih kayak. Tapi bestie ini aku dengar anak-anak lulusan Idol semua nih. Siapa aja dari yang kan banyak, ada beberapa yang udah pernah kesini kan, ada Nabila, Salma, Roni ya kan, Paul. Ya, jadi yang paling kamu deket siapa? Coba diurutin 1 sampai 3. Waduh, susah sih. Maksudnya semua pasti bestie kan, tapi mungkin yang emang sering Anggis cerita, mungkin karena waktu di karantina juga Anggis sekamar gitu, jadi mungkin lebih dekat daripada yang lainnya, tapi semuanya dekat. Itu pertama sih Nabila, okay. Terus kalau kedua Edo, yang hadir barusan. Iya. Ya. Nomor 3 ada atau cuma 2? Mungkin yang paling terdekat 2 itu. 2 itu ya. Oke. Kenapa bisa dekat? Apa persamaan atau mungkin ada value yang shared values gitu atau apa? Kenapa bisa nyambung?
nggak tahu ya, itu terjadinya kayak secara natural aja karena kan mungkin kita waktu itu karantina di Idol, jadi kita tuh kayak nggak bawa HP sama sekali. Terus jadi kita ngobrol dan Anggis pun sekamar sama Nabila tuh paling lama gitu. Oh, karena roommate-an. Roommate, terus mungkin kita satu frekuensi, terus sering ngobrol-ngobrol. Terus kalau Edo anaknya asik gitu, jadi ya nggak tahu, mungkin itu secara normal, maksudnya secara natural aja itu terjadi. Jadi satu frekuensi, sama-sama damai kayaknya ya. Iya. Nggak banyak mau ya. Oke. Nah ini aku dengar kamu kan tadi kamu barusan bilang kalau kamu roommate-an share kamar sama Nabila. Sampai katanya Nabila pernah nangis di kamar mandi dengar lagu kamu. Bener nggak? Terus dia Sherlock. Terus apa itu maksudnya apa? Dia minta kamu datang atau ini sifat posesif pertemanan atau apa? Jadi kalau untuk yang nangis itu iya, Nabila nangis waktu itu kan Anggis rilis lagu tanggal 20 Oktober. Itu lagu Anggis pertama setelah Anggis Idol, karena sebelumnya sempat punya lagu 8 sebelum Idol. Terus Anggis tuh belum rilis, besoknya rilis. Nah Anggis tuh udah kasih lihat Nabila dengerin duluan gitu, liatin music videonya juga waktu itu. Dan waktu itu nggak tahu tiba-tiba dia kirimin foto dia lagi nangis di toilet kayak gitu. Terus kayak kok anak ini bisa relate ya gitu. Terus waktu itu pun itu kan malamnya jam 12-nya bakalan rilis. Terus Anggis iseng aja Nabila ke apartemenku dong temenin gitu. Terus beneran di waktu rilis dia nginep di kamar apartemen Anggis. Tapi dia tahu mungkin cerita di balik lagu itu. Ya mungkin dia ngerasain atau apa ya, nggak tahu lah. Mungkin dia juga tahu mungkin posisi Anggis, mungkin Anggis kan sering cerita ke dia gitu. Jadi mungkin terbawa. Kamu ngobrol tiap hari sama dia? Iya, makanya dia emang posesif banget sih anaknya. Emang posesif. Iya, sekarang aja tuh dia kayak kamu kapan ke Jakarta, karena kemarin Anggis habis potong gigi. Gimana? Potong gigi tuh potong gigi tuh gimana? Upacara di Bali. Oh iya tahu. Iya. Iya upacara Bali upacara Bali. Terus akhirnya Anggis tuh lama di Bali karena sekalian emang lagi mau tahun baruan gitu kan di Bali. Terus kemarin aja dia kayak posesif, kapan kamu ke Jakarta? Kok kamu nggak mau ketemu aku kayak gitu. Masalah Sherlock itu emang dia tiba-tiba emang pengen tahu kan Find My iPhone. Iya. Nah itu dia pengen tahu lokasi Anggis di mana. Jadi dia ya udah Find My iPhone itu. Dan kamu nggak apa-apa itu? Dia seposesif itu? Iya. Oh nggak apa-apa. Emang seneng kayaknya dia posesifin ya. Biarpun lucu sama temen aja ya. karena kan kita tuh males nanya ya dia lagi di mana sih, sekarang kita lihat aja gitu. Jadi kita saling share, Anggis share dia share Anggis. Ada panggilan sayang nggak sama temen? Kan biasanya ada beb atau best atau apalah gitu. Kalau kita sih semenjak dari Idol karantina, jadi kita tuh ada keluarga durian runtuh namanya. Keluarga durian runtuh. Oke. Yang artinya dan ceritanya. Durian runtuh kan Upin Ipin gitu. Jadi waktu itu ada kalanya tuh Anggis sama Nabila tuh gabut. Oke, gabut aku udah tahu by the way. Ya. Oh, udah tahu sekarang. Udah ngerti. Terus waktu pas kita dapat HP, itu tuh kita scroll TikTok dan nemu sound yang Ayah Susanti yang gitu. Terus jadi kita bikin dance-nya, terus ternyata orang-orang tuh suka dari situ. Jadi dia manggil Anggis tuh Jul, enggak tahu kenapa. Jul. Iya, Jul itu kalau di karakter Upin Ipin itu cowok. Kayak Anggis tuh pernah nanya sama dia, kenapa Jul sih namaku? Karena alasan dia karena Anggis suka makan sayur gitu katanya. Oke. Karena si Jul ini suka makan sayur karakternya. Oke. Anggis juga suka makan sayur, jadi dia namain Anggis Jul, kan kayak nggak nyambung ya. Kalau dia apa? Kalau dia Susanti. Oh, karena lagunya. Iya. Ini loh insider news ya. Jadi orang-orang pun netizen memanggil kita tuh Jul sama Susanti gitu. Oh, lucu banget. Yeah. By the way, tadi kan kamu sempat di Bali untuk upacara potong gigi. Yeah. Itu emang kamu diharuskan ikut itu apa what's the story? Itu kata mama papa Anggis, potong gigi itu emang sebuah keharusan dari umat Bali kayak gitu. Jadi potong gigi itu kayak istilahnya utang terakhir orang tua sama anaknya gitu sih. Jadi emang itu keharusan kita untuk potong gigi gitu. Oh, dapat kapanpun itu. Dapat duit juga biasanya? Oh, tidak. Oh, enggak. Kan biasanya kayak gitu-gitu ada. Tapi emang giginya dipotong beneran sih. Iya, dipotong dikit gitu Dikikir kan. gitu kan. Tadinya. Ya makanya bagus giginya. Iya, ada. Tadinya giginya tuh kalau kita mungkin bawahnya agak ada gerigil-gerigil gitu. Sekarang jadi rata kayak apa kotak. Aku juga ya ya rapi ya. Tapi potong gigi tuh bisa simbolisin kalau kita tuh jadi manusia yang lebih baik kayak gitu. Oh, okay. Kayak amarah kita bisa dikontrol sekarang kayak gitu-gitu. Jadi inner kita yang dulu mungkin belum dewasa jadi lebih dewasa gitu. Ada tradisi lain apa yang kamu diharuskan ikut? Apa itu so far terakhir sebagai warga Bali? Ya itu potong gigi sih. Sebelumnya juga adanya menek bajang. Oke. Itu banyak lah prosesnya. Which is apa? Menek bajang itu menek kelih itu bahasa Bali ya itu. Yeah. Naik dewasa itu sebelum potong gigi sih. Itu kalau misalnya udah dewasa, kalau cewek
Iya. Kalau udah lebih dewasa kayak seperti Puber gitu, abis puber iya, gitu. Boleh gitu. kok ngomong di sini. Oh boleh ya. Udah kalau saya udah dapet atau apa gitu, oke. diupacarai gitu. Jadi puberty lah ya Iya, kira-kira. puberty, I see. Oh menarik juga. By the way kamu nih berdasarkan yang kita cari tahu, ternyata kamu sebenarnya mulai kompetisi nyanyi itu bukan cuma di Idol. Sebelumnya kamu pernah suka terkenal nyanyi di local TV di Bali. Itu bener nggak? Nyanyiin lagu daerah katanya. Oh iya, dulu waktu kecil tuh malah waktu SMP deh kayaknya. 2015 Agis tuh punya album. Langsung masuk TV. Kalau Agis sih jarang nonton TV waktu itu, mungkin masih SMP juga kali ya. Mungkin ya emang sering tayangin waktu itu, zaman itu kayaknya belum terlalu main YouTube banget sih waktu itu. Jadi Agis pun masih punya DVD-nya. CD-nya iya. masih ada di rumah, dan itu emang waktu itu mungkin media promonya di TV gitu sih. Jadi dari SMP udah punya album sendiri tapi lagu daerah. Lagu daerah dan khusus itu berbahasa Bali gitu. Berisikan 11 lagu, emang itu pure lagu Bali semua gitu. Yang mendorong kamu menjadi penyanyi itu kamu sendiri atau dari keluarga? Sebenarnya ceritanya unik sih. Nggak tahu ya ini dari diri sendiri atau dari keluarga, tapi karena emang dari dulu tuh sebenarnya Agis emang udah suka nyanyi dari kecil. Tapi nyanyi itu cuma di kamar mandi, dan anaknya sangat pemalu banget. Kayak kalau misalnya ditauin nyanyi itu Agis kayak nggak mau gitu, maunya sendiri aja nikmatin suara. Terus mungkin mama papa waktu itu nggak sengaja dengar suara Agis, jadinya pada saat itu adalah waktu suatu perpisahan di SD gitu, kita sering nggak tahu ya dari SD ya. perpisahan SD ada. Terus jadi kamu nyanyi di panggung. Iya di panggung, itu pun bantuin adik Anggis main drum. Adik Anggis tuh bentar dulu, jadi kamu nggak nyanyi, kamu main drum? Enggak, adik Anggis main drum, kamu yang nyanyi. Anggis bantuin, ya udahlah Anggis, ya udah daripada gini. Sebenarnya Anggis tuh kayak deg-degan banget waktu itu. Jadi ya udah terpaksa nyanyi bantuin adik. Habis itu udah lupa itu, padahal malahan Anggis tuh dulu penari Bali gitu loh. Jadi Anggis dulu bisa segala bisa ya, dari nari, nyanyi. Jadi nyanyi dari SD, SMP bikin album lagu daerah. Sebelumnya malah nari Bali. Sebelumnya jadi nari suka Bali. nari di pura. Nah, The Voice Kids itu kamu SMP berarti? Umur 14 tahun. SMP mau ke SMA lah ya, berarti ya. Dan kamu jadi runner up waktu itu under mentornya si Tulus, kalau nggak salah. Terus kok bisa berani, kan kamu katanya malu-malu nih, udah manggung bikin apa, cuma yang bilang kamu ikut aja The Voice Kids, kamu ikut aja Idol, itu kamu juga yang cari tahu? Kalau itu iya, karena tapi lucu banget sih nih. Gemes ya. Jadi sambungan cerita tadi, jadi pokoknya singkat cerita Anggis tuh dipilih sama kepala sekolah gitu randomly. Mungkin dia ingat kali ya, ini anak kayak pernah ikut nyanyi pentas ini, jadi diwakilin sekolah buat ikut lomba gitu secara tiba-tiba. Anggis kan nggak berani nolak ya, dan pas itu sebenarnya Anggis dari dulu tuh udah ditawarin sama mama, ayo les vokal yuk. Anggis tuh selalu nolak karena Anggis rasa dulu kalau les vokal tuh suka dimarah-marahin, takut. Anaknya tuh mentalnya dulu tuh kayak yang cupu gitu banget ya? Gitu. Terus akhirnya malah bukan mama yang ngajak Anggis tempat les, tapi malah temennya mama. Gitu. Jadi ya pokoknya temannya mama nyulik Anggis ceritanya gitu, kayak ayo kita pergi, tapi Anggis nggak tahu mau dibawa kemana. Terus tiba-tiba udah nyampe aja udah les vokal, kan Anggis nggak bisa pulang ya, nggak bisa kabur. Jadi udah Anggis jalanin. Nah semenjak itu jadi ketagihan, ternyata les nyanyi dan les vokal nggak seserem yang Anggis kira. Jadi kamu malah enjoy. Dulu sekolahnya apa di Bali kamu? Dulu sekolahnya kalau beda sih. Kalau SD tuh di SD negeri. SD, tapi kepala sekolah yang recognize talent kamu tuh SMP atau SD? SD. Jadi harus terima kasih dong, masih ingat nggak nama bapak atau ibunya? Bu Yastiari. Tuh. Karena kalau nggak dikasih ini, nggak didorong untuk ikut kan? Iya, jadi Anggis mau nggak mau harus ikut les. Sampai dari situ kenapa mau ikut The Voice? Ini nggak nyambung juga sih, karena waktu itu lagi nggak tahu sih kok bocil patah hati ya. Udah patah hati? Iya, nggak tahu kenapa. Umur 14 tahun udah patah hati. Wah cepet ya. Diam-diam ya. Biasanya kayak gini-gini yang diam-diam. Tapi waktu itu yang nggak pernah keluar rumah. Tapi itu patah hati emang parah banget sih. Kenapa dia siapa sih ini cowoknya, siapa namanya? Diapain kau? Ya pokoknya waktu itu lagi patah hati, terus ngerasa kayak oke, aku harus lebih nih gitu. Jadi emang tadinya kan sebelum-sebelumnya udah ikut lomba-lomba jadinya daerah Bali, terus tahu ada iklan The Voice gitu, jadi nggak tahu pengen aja kayak aku mau buktiin aku bisa lebih sih gitu. Jadi audisi waktu itu online atau masih offline harus datang? Waktu itu offline. Jadi ya? ada yang ngubungin Anggis lewat DM, jadinya Anggis kayak tertarik ikut. Terus akhirnya di audisi pakai video dulu, terus kalau udah lolos kita ke waktu itu di salah satu radio di Bali, audisi lagi.
itu disaring lagi, terus nanti nunggu emailnya tuh sebulan tuh kayak nungguin. Iya. Kayak Ini nggak ya ada kepastian. apa, antisipasinya. Iya. Terus akhirnya setelah 1 bulan setelah Anggis terakhir audisi dapat email ke Jakarta tuh kayak rasanya seneng banget sih. Pastilah seneng banget. Tapi ternyata kamu Idol yang kemarin tuh bukan season pertama kamu ya? Kamu Iya, pernah bukan. seasonnya angkatannya Lyodra ya? Iya, kalau nggak dulu. salah. Dan Sempet itu nggak lolos. Nggak lolos top berapa? pokoknya dari judging udah depan juri. Oh, Tapi oke. nggak ada videonya sih karena mungkin nggak ditayangin. Dan idol terakhir 8 besar. Iya. Jadi emang nggak boleh menyerah loh teman setia, ya kan? Kadang-kadang emang harus nyoba berkali-kali. Tapi gara-gara kamu udah perform dari kecil, ngerasa sekarang kamu mentalnya udah lebih kuat nggak sih? Terbentuk? Iya sih, sangat kebantu banget karena dulu tuh Anggis kan malu-malu, terus sama lomba-lomba, terus hadapan banyak orang, terus kayak show di sini, show di situ gitu. Jadi itu jadi pembelajaran banget sih buat Anggis, cari pengalaman gitu. Ini kamu mengalami ikut music show dan kompetisi ya, The Voice sama Idol. Iya. Bedanya apa? Enakan punya mentor seperti The Voice atau Kalau di Idol? kalau semuanya punya ini sih, punya masing-masing. Kalau The Voice pastinya enak karena waktu itu juga kita kan masih kecil, jadi bisa ada bawa pendamping. Itu oke. diharuskan. Jadi Mama Anggis tuh ikut karantina juga. Oh gitu? Iya. Oh iyalah ya, masih di bawah umur ya? Dan itu pun kita nggak stay di situ sampai kita, kalau misalnya udah sampai grand final, kita tuh nggak diem di situ terus. Kalau Idol kan kita harus nggak bisa pulang. Iya. Kalau The Voice waktu itu sistemnya tuh 1 minggu tayang, kan live show, nanti pulang lagi. Oh gitu, Minggu lebih banyak depannya- waktu di rumah. Minggu depannya balik lagi ke Jakarta, kayak gitu sih, bolak-balik. Kalau Jadi Idol. pressure-nya lebih gede di Idol? Of course. Sampai kena mental juga? Iya sih. Iya? Kapan titik kamu ngerasa, aduh ini aku udah gak kuat, aduh ini... Dari awal sih. Dari awal? Dari awal audisi, maksudnya Anggis mungkin dari The Voice itu kayak gak ada hate komen, jadi Anggis tuh belum terbiasa akan hal itu. Jadi lumayan shock sih awal, misalnya waktu tayang audisi Idol, pasti ada aja orang yang gak suka kan. Iya. Tapi itu Anggis tuh overthink banget anaknya kan, jadi mungkin ada 1-2 komen itu Anggis udah yang kayak belum terbiasa waktu itu, jadi kayak galauin gitu, kok gini, apa salahku ya, kayak gitu-gitu. Terus tapi seiring berjalannya waktu sih lama-lama kebal juga gitu. Jadi sekarang kamu menghadapi gimana? Karena kan semakin banyak kamu di publik, pasti ada aja lah ya Iya, komen-komen yang kita gak mau dengar. Iya. Sekarang kamu cuek aja? Atau kamu delete-deletein atau? Enggak sih, kalau emang ada ya udah, tapi enggak yang semasa itu kayak apa bikin kritik atau apa ya kita terima gitu. Tapi kalau emang yang nggak bener ya, as long as kita nggak ngelakuin itu ya sudah, Iya, biarin iya. aja. Kamu you know better lah ya. Iya. Nah di Idol kan memang pressure-nya tinggi tuh, kena mental dan pasti strict, nggak boleh handphone juga nggak sih? Iya. Makanan di ini juga ketat juga nggak? Kayak nggak boleh makan apa yang dingin atau gorengan atau es. Bukan lebih ketat sih, lebih susah nyarinya. Hah? Maksudnya nggak? Karena kita selalu disediain nasi kotak. Oh. Jadi setiap hari ya kita makan nasi kotak. Oh oke. Kadang kalau misalnya dapat jatah Ada nggak sih peserta yang break the rule? aduh, Ada ya, pasti ada aja lah. Kan nggak nyebut nama, pasti ada aja nggak sih? Oh ya, dengan reaksi dia aku bisa menyimpulkan bahwa pasti ada. Nah ini emang yang bodoh siapa, kamu atau saya sendiri. oh, sendiri? Kayak banyak yang bilang udah kamu nggak usah sama dia, tapi Anggis tuh nggak percaya gitu. Enggak, dia yang paling terbaik buat Anggis, bla 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 bla. Karena saking bucinnya jadi kayak bodoh. Kemarin Anggis ke Banjarmasin, nyanyiin pertama kali lagu single Anggis terbaru yang judulnya Bodoh itu. Terus Anggis ada satu titik lihat penonton tuh pada nangis gitu sambil kayak ngeluapin emosinya. Jadi oke, aku patah hati, sekarang aku mau tunjukin aku ikut kompetisi aja. Lihat di aku sekarang. Gitu. Oke, ini nextnya adalah lagu Teman Kamu. Bentar. Bener kan? Loh Nabila sakit hati loh ini. Kalau kamu nggak bisa nebak.